Perkenalkan, saya Mican Arthur dari Prodi Rekayasa Kehutanan dengan NIM akhir 038. Izin mempresentasikan proyek perencanaan rekayasa desain saya sebagai presentasi ujian akhir semester dari mata kuliah TTKI 2024 tentang pengendalian fluktuasi pH tanah melalui sistem alat stabilisator otomatis pada lahan pertanian. Latar belakang dari proyek ini ada 4, yaitu pertama pH tanah menjadi salah satu faktor penentu untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, keadaan pH tanah juga menentukan keadaan tanah tersebut. Ketiga, pada saat tanah terlalu tinggi pH-nya, unsur hara mikro seperti Fe, Cu, dan Zn menjadi kurang tersedia karena sulit untuk larut pada tanah. Otomatisasi ini menjadi hal penting karena mendorong teknologi dalam peran manajemen pH dalam lahan pertanian yang dapat dikembangkan. Ada teori dasar. Pertama, fluktuasi pH tanah. pH tanah menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Ini disitasikan dari buku Brady dan Well pada tahun 2010. Fluktuasi pH dapat disebabkan oleh faktor alami seperti curah hujan, batuan induk, mikroorganisme, dan bahan organik, maupun oleh aktivitas manusia serta seperti penggunaan pupuk nitrogen. Karena itu, pengendalian pH tanah penting untuk menjaga kesuburan dan hasil panen. Dampak fluktuasi tanah pH tanah mempengaruhi ketersediaan unsur hara dan posisi toksisitas dalam tanah. pH tanah mempengaruhi kemampuan akar untuk menyerap nutrisi esensial, seperti pada pH rendah, beberapa logam Al dan Fe menjadi lebih mudah larut dan justru menjadi terlalu larut dan berakhir menjadi racun. Begitu juga sebaliknya pada saat kondisi terlalu basah. Sistem alat stabilisator itu bagaimana? Itu terdiri dari sensor pH, microcontroller, aktuator seperti pompa yang berisi cairan penyeimbang. Penerapannya di lapangan dan aktivitas sistem sudah diuji oleh sumber dan dapat dinyatakan efektif dan dapat diterapkan. Alat stabilisator menjadi efektif dikarenakan mengenai kebutuhan intervensi manual hingga sampai 70% dari yang disertifikasikan dari Balai Penelitian Tanah tahun 2023. Kendala dan saran. Kendala utama pada alat otomatis di lapangan adalah biaya yang tinggi dan kurangnya pemahaman petani yang disertasikan dari Jurnal Wisata tahun 2023. Pengetahuan petani terhadap teknologi juga tidak mendalam sehingga menjadi tantangan untuk diaplikasikan. Ada beberapa permasalahan utama yang mendorong yang harus dipecahkan dalam proyek ini. Pertama, fluktuasi tanah di lahan pertanian dapat meningkatkan atau menurunkan pH secara signifikan, sehingga memicu perubahan kimiawi pada tanah yang berdampak pada kesuburannya. Karakteristik tanah yang berfluktuasi itu ada 4 jenis. Yang pertama, kandungan bahan organik itu terus berubah-ubah. Yang kedua, tekstur tanah dan kapasitas tukar katin rendah. Yang ketiga, mineralogi yang rentan terhadap pencucian air basah. Yang keempat, aktivitas mikroorganisme yang tinggi seperti nitrifikasi dan dekomposisi. Apa dampak fluktuasi pH terhadap tanaman? Pertama, unsur hara makro menjadi kurang, seperti fosfor dan yang tadinya. Kedua, menyebabkan stres osmotik dan pengaruh aktivitas enzim serta sintesis hormon tanaman. Yang ketiga, tanaman lebih rentan terhadap penyakit dan serangan hama. Dan yang keempat, mikroorganisme penting untuk menjaga siklus yang terjadi pada tanaman. Jadi apa tujuan perancangan sistem alat stabilitas pH tanah ini? Seperti dari yang sudah kita rangkum sebelumnya, dari latar belakang, permasalahan, dan apa yang akan diidentifikasi dan diselesaikan. Yang pertama itu untuk mengatasi masalah ketidakstabilan pH tanah, ini yang utamanya. Yang kedua, memungkinkan proses deteksi kondisi tanah dan mengoptimalkan respons terhadap pH tanah. Dan yang ketiga, menjaga kestabilan tanah dengan alat yang energi efisien dan mudah digunakan. Yang keempat, apa aja komponen-komponennya? Di sini saya akan melakukan komponen dan fungsinya. Yang pertama, ada sensor L69. Jadi, sensor L69 pada proyek ini menggantikan sensor pH ya, dengan mengukur kelembaban sebagai indikator pH. Nah, yang kita ketahui sistem sensor untuk pH seperti yang ada pada laboratorium kimia dasar itu mahal dan juga tidak terlalu optimal untuk dibawa kemana-mana karena terlalu besar. Yang kedua ada microcontrol ESP32. Jadi dia ini memproses data dari sensor untuk menentukan kategori tanah itu asam atau basah. Eh, Microcontroller juga mengandung juga punya nyala LED, cuman di sini gambar tidak saya cantumkan nyala LED-nya dan pengeluaran zat penyeimbang. Baru yang ketiga ada sumber energinya. Tentu saja kita memakai energi dari panel surya dan karena di perancangan ini kita memakai alternatif desain yang menggunakan ramah lingkungan, yaitu energinya dari panel surya. Yang keempat, ada aktuator. Aktuator ini apa? Yaitu sensor penggerak atau penggetar. Dia berfungsi untuk meratakan tanah. Jadi, pompa kecil yang memberikan penyimbang kepada tanah berupa kapur atau sulfur. Jadi, bagaimana proses rencana perakitan, rencana produksi, dan pengujian alatnya? Jadi, pertama itu perakitan dibuat dengan menyatukan komponen dalam box yang ditata. Setelah dirakit, sensor dicoba terlebih dahulu. Eh, Pengujian dilihat dengan mengamati kemampuan alat untuk mempertahankan pH, kecepatan respon, dan ketahanan perangkat pada kondisi alam. Tahapan pengujiannya pertama, pasokan daya itu diverifikasi dari panel surya. Jadi kita verifikasi pasokan daya dari panel surya.
Yang kedua, kalibrasi dari pH tanah. Yang ketiga, AI yang memberikan sinyal untuk menambah atau mengurangi pH. Hasil uji awal dan analisis kinerja alat. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa sistem mampu mengukur pH tanah dengan akurasi plus minus 0,05. Jadi alfanya itu pada dari standar deviation itu minimal dia sesalah-salahnya itu plus minusnya itu 0,05 atau 5% salahnya. pH menggunakan pendekatan sensor kelembapan yang kalibrasi dengan kisaran pH-nya. Pada uji ke lapangan yang dilakukan dalam simulasi media tanam pot di lingkungan terbuka, diperoleh hasil bahwa fluktuasi pH tanah berkurang hingga 40-50% dibandingkan kontrol tanpa penggunaan alat. Selama fase pengujian, pH tanah mampu dipertahankan pada kisaran 6 hingga 7,2, yang berada pada kisaran optimal untuk pertumbuhan sebagian besar tanaman hortikultura. Jadi, kalau misalnya dia di bawah 6, dia jadi terlalu asam. Kalau misalnya di atas 7,2, dia jadi terlalu basah. Kemudian fluktuasi ini menunjukkan efektivitas sistem monitoring dan intervensi visual. Jadi, bagaimana monitoringnya, bagaimana intervensi visualnya itu jadi lebih bagus, jadi lebih tertata aja bagaimana efisiennya. Jadi, pengguna itu mungkin untuk melakukan koreksi dengan cepat tanpa proses merasa, "Noh, ini tanahnya bagus nih," atau enggak. Seperti yang dilakukan pada metode tradisional zaman-zaman dahulu. Jadi, ada banyak kendala juga, beberapa kendala yang kami dapatkan pada saat pengembangan alat atau pembuatan alat. Pertama ada kendala dalam teknis. Ini sensor ini sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Jadi terlalu kendala. Jadi kalau misalnya ada rangsangan yang memang betul-betul nggak sengaja, ini sensornya langsung berubah. Jadi sensitif. Yang kedua, kalibrasi sensor itu harus secara berkala. Jadi nggak bisa dibiarin aja gitu. Harus dikalibrasi lagi. Itu menurut kami masih kendala bagi kami untuk mengembangkan kembali softwarenya gimana. Baru yang ketiga, keterbatasan sumber daya energi. Nah, balik lagi ke proyek kami ini ngambil alternatif desain. Desain alternatifnya itu dari konsep yang lama lingkungan. Jadi sumber daya energinya itu gak dari listrik atau gak dari adaptor. Jadi kita pakai panel surya. Produksinya itu tergolong mahal. Yang non teknis, petani itu masih kurang bisa beradaptasi dan diperlukan pelatihan. Solusinya itu materialnya itu tahan cuaca, efisiensi energinya dengan manajemen daya cerdas. Jadi pakai voltmeter, diatur juga bagaimana tegangannya. Terus dukungan eksternal berupa program pelatihan dan subsidi bantuan alat pertanian. Nah, subsidi ini mungkin bukan ranah kami, tapi kami masukin juga ke dalam bagian dari solusi kami. Pertama, ada tiga simpulan. Ada faktor utama penyebab fluktuasi pH itu adalah pupuk nitrogen berlebihan, curah hujan tinggi, dan aktivitas organisme. Sistem stabil pH itu bekerja dengan prinsip umpan balik antara sensor pH dan aktuator dalam menjaga kestabilan tanah. Tiga sistem efektif dalam mempertahankan pH dalam rentang optimal 5,5 sampai 7,5. Itu netral guys, kayak terlalu basah gak terlalu asam. Menghasilkan peningkatan kesehatan tanaman dan mengurangi fluktuasi pH secara signifikan. Ada beberapa saran. Pertama, akurasi sensor itu ditingkatin. Kalau bisa jangan plus minus 0,05. Kalau bisa 0,01. Ada saran juga dari situ. Mengintegrasikan aktuator penyemprot otomatis. Yang ketiga, penguatan rangka fisik dan proteksi cuaca. Jadi ini rangkanya harus tahan hujan, gak mudah korslet. Yang keempat, optimasi ke konsumsi energi. Yang kelima, mengembangkan aplikasi dan terbuka pengguna yang nyaman seperti software. Yang keenam, melatih dan mengedukasi pengguna. Dan yang ketujuh, dukungan kebijakan dan subsidi. Jadi itu yang bisa saya paparkan dan yang laporan akhir saya di TTKI ini berdasarkan hasil proyek PRD yang telah kami lakukan. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih banyak.